kalau untuk ODGJ atau orang hilang di Indonesia ini bisa dilihat di aplikasi itu. Apa namanya? Halo sahabat Batam, jumpa lagi bersama saya Sawirman. Kali ini kami tengah berada di depan Masjid Raya Batam Center. Dan di belakang kami ada view Welcome to Batam atau WTB. Nah, sore ini kita kedatangan tamu istimewa dari Medan, yaitu Virul TV, Bapak Maulana. Dan kebetulan beliau hari ini menyempatkan diri untuk podcast bersama kita di sini. Mungkin kita akan bertanya-tanya kepada beliau karena besok beliau ini akan balik lagi ke Medan. Oke, apa kabar Bang Maulana? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Jadi agenda utamanya ke Batam ini apa Bang? Kita mau giat bareng dengan relawan termasuk Abang. Kita mau mencari ODGJ ya. Seperti yang dilakukan di video-video sebelumnya, kita cari ODGJ yang ingin membutuhkan uluran tangan kita. Yang seperti tadi kita udah buat kegiatan ODGJ yang tadi Bapak apa nama itu ya? Yang asalnya dari Jawa ya? Ya, Bapak Zulkifli nih. Bapak Zulkifli ya. Ditemani sama channel YouTube Perang Batam. Ya. Terus kita cerita nih dari awal dulu nih. Iya Bang. Itu terciptanya YouTube Virul TV itu gimana ceritanya? Jadi TV itu dari suatu respect ya terhadap orang sakit jiwa di Medan. Jadi Medan tuh banyak orang sakit jiwa yang kurang dipedulikan sama masyarakat. Jadi tergerak hati itu untuk melakukannya. Berlangsung berapa lama? Sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? Yang di vlog kan baru 1 tahun. 2 tahun. Dengar sudah ada rumah singgah juga? Alhamdulillah. Di 2 bulan yang lalu kita udah punya rumah singgah di daerah Seksama. Jadi nanti ini ada progres baru lagi katanya mau bikin semacam aplikasi pencarian orang hilang itu ya? Iya, ada, benar. Nah, itu gimana konsepnya? Jadi konsepnya itu aplikasi itu informasi orang hilang ya. Pada intinya kalau untuk ODGJ atau orang hilang di Indonesia ini bisa dilihat di aplikasi itu. Apa namanya aplikasinya? Virul.id. Virul.id. Ya, jadi bagi teman-teman yang nantinya ada kehilangan atau mencari saudara-saudaranya yang hilang, kita bisa hubungi nanti Virul ID. Nanti mungkin akan launching kapan Bang launchingnya? Sudah launching sih, Sudah launching. tapi ada perbaikan sedikit sama orang programmer. Mungkin kalau udah hari ini kan udah launching tuh, ya mungkin di download mungkin bisa. Udah bisa ya di download ya? Masih menunggu pihak Play Store. Iya. Mudah-mudahan program sama. ini berjalan lancar nantinya. Ini sangat membantu ya. Kan Abang Maulana ya nama lengkapnya ya. Iya. Kenapa itu nama channelnya Virul TV? Kenapa nggak Maulana gitu? Kalau Virul TV ya. Berasal dari nama apa itu? Iya, nama saya asli Maulana. Kenapa larinya ke Virul TV? Virul itu suatu nama yang yang saya hargai dan hormati dan saya sayangi. Itu nama kedua orang tua saya. Oh, singkatan dari ibu bapak. Iya, ibu bapak. Sebelumnya belum ada orang wawancara tanya itu apa arti Virul TV. Cuman Rang Batam yang saya sebutkan, Virul TV kedua orang tua saya sebutkan namanya. Saya satukan. Oke. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Aji? Oh ya, ini ada mau nanya juga sedikit kan buat Virul TV itu kalau misalnya nyari ODG gitu, itu kendalanya tuh apa itu? Kendalanya Kalau misalnya jumpa ODG di jalan gitu? iya, kalau kendala di lapangan pasti ada ya. Dari sisi masyarakat memandang bahwasanya kita ini relawan, ada suatu tanda kutip ya, ada ini gitu. Padahal bukan, dari hati kita niat tulus, kita mempedulikan orang itu agar penonton juga, bagi yang anak-anak nggak merasa takut terhadap orang sakit jiwa. Jadi tergerak hati orang tuh bahwasanya orang sakit jiwa
nggak ini ya, nggak serem gitu, baik gitu. Kalau di manusia kan dia jadi manusia, Oh iya. itulah memanusiakan manusia. Oh ya, tadi maaf sebelumnya saya belum kenalkan, ini Aji, ini merupakan putra Batam juga. Beliau termasuk relawan juga yang membantu kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini sudah rencananya mau bergerak ke seluruh Indonesia, Sabang Merauke rencananya. Betul. Sejauh ini sampai sejauh apa aja dulu ruang lingkupnya? Lingkupnya inilah Di pertama sekitar kali untuk Sabang sampai Merauke kita ke Batam. Batam. Giat bareng dengan Rang Batam. Jadi ditelepon tadi sama Rang Batam tadi pagi, beliau menunggu untuk kita buat berkolaborasi cari ODGJ. Ini pertama kali dari ini di Batam ya. Ya, di Batam. Ada pertanyaan lain? Kira-kira? Ya mungkin itu aja sih. Soalnya kan udah tanya semua dari Bapak tadi. Ya mungkin pertanyaan dari saya juga ini, Bang Firul ini kan udah lama nih. Mungkin trik-triknya untuk mendekati ODGJ itu kayak mana? Gimana bisa untuk agar dia luluh hatinya, untuk kita bisa bersihkan, kita ganti kainnya gitu. Itu triknya kayak mana itu? Triknya gimana? Mungkin ada cara khusus gitu untuk menangani ODGJ. Oh iya iya. Ada cara khusus. Jadi kita ini anggap dulu perasaan kita bawakan bagaimana kalau bahwasanya ODGJ ini keluarga kita yang sudah lama hilang. Jadi menimbulkan perasaan kasih sayang. Jadi kalau ODGJ yang nggak mau, kebanyakan seperti itu. Jadi tetap bersabar, tetap kuncinya bersabar. Apabila dia nggak mau juga, ya kita buat ya bujuk-bujuk lah, iming-iming kita mau kerja, entah mau apa. Bukan jadi ikuti alur dia dulu lah gitu. Ya, Kemauan dia gimana gitu. Sabar lah intinya. Sabar ya. pada intinya. Sabar. Intinya sabar ya. Tapi setelah kita pangkas dia malah senang. Dia senang dia. Karena dia nggak tahu sebelumnya, maksud kita nggak tahu dia. maksudnya itu apa Setelah kita- dia kita lakukan, dia merasa nyaman, jadi enak dia gitu. Baru situ dia terbuka. Terbuka, baru dia bisa ngomong kebanyakan gitu ya. Pengalaman ini ya Abang Maulana nih dari Firul TV ini, suka dukanya selama di lapangan untuk ini mendatangi ODGJ ini apa aja? Dukanya dulu lah. Dukanya dulu. Ya biasanya ada yang dilempar. Pernah Ada yang dilempar. ada yang dilempar, ada yang dipukul, bahkan ada yang bilang orang gila ini bilang saya ini gila. Jadi mungkin dia waras ya, waras dia, saya yang gila gitu. Kenapa saya ngurusin orang dia, padahal dia nggak pakai celana. Misi kita udah selesai, udah habis, ganti pakaiannya semua, kita cari informasi keluarganya di mana. Itu dukanya ya. Nah, sukanya kayak mana? Mungkin ada Sukanya kepuasan ya. tersendiri. Kepuasannya ya, senyuman orang itu bahagia untuk saya. Jadi melihat orang itu rasa ada hutang kalau saya nggak mau pedulikan. Kalau nampak ODGJ di jalanan, itulah merasa rasa ada hutang gitu kalau nggak saya yang tangani. Kalau dia udah tersenyum, itulah suka saya untuk kegiatan itu. Kemarin kan udah ada rumah singgah tuh. Terus selanjutnya untuk pengembangannya apa, ingin membuat semacam yayasan atau sekedar rumah singgah aja? Iya, planning kita ada rumah yayasan. Jadi dibentuk panitia di Medan itu nanti memang terdaftar di yayasan. Gerakan kita pun dipantau sama pemerintah. Resmi gitu ya. Ya resmi. Sekarang ya kita Didukung ya. didukung. berarti sama. Kita ini kan membantu kinerja pemerintah. Iya, iya. Terus ini mau nanya ya. Itu kalau misalnya perasaan kalau misalnya megang ODGJ ini, mohon maaf, kayak yang jorok sekali gitu. Iya. Nah, itu macam mana tuh tanggapannya? Ya pasti itu ODGJ kalau yang biasa tiduran tuh pasti dia berak di ini tempat di celananya itu. Ya kalau dia lumpuh ya kita harus turun tangan. Tapi kalau dia nggak lumpuh, dia bisa membersihkan diri dia sendiri. Kita pangkas, ganti pakaiannya, mandikannya. Ya kalau jijik dibilang jijik pastinya. Pasti ya. Ya, kita melatih diri dia biar nggak malas gitu. Biasanya ada tunawisma seperti itu, akhirnya mengakibatkan stres dengan kekerasan hidup di luar itu, Iya. nggak makan, kurang kepedulian gitu. Dari pengalaman yang sebelumnya nih Bang,
yang paling ekstrim lah untuk mendekati ODGJ ini yang kayak siapa gitu? Pernah nggak? Yang susah untuk menaklukkannya? Biasanya Pernah? ada yang korban dari narkoba. Bukan narkoba. Korban dari narkoba. Ada yang jago bersilat pun dia nggak mau dia mengeluarkan silatnya. Bela diri, jago-jago ilmu nggak mau dia. Tapi yang narkoba memang emosinya tinggi. Tinggi ya. Karena masih terpengaruh ya. Pengaruhnya.